Bab 1101, Pulau Mutiara. Kesadaran Tang San bergerak sedikit, dan dia menemukan yang dia cari. Tidak lama kemudian, Xiao He muncul di depan mereka. Ayah, Tuan Muda Mei menyapa Xiao He sambil tersenyum. Melihatnya, lalu menatap Tang San, Xiao He berkata dengan tulus, Tang San, saya pikir saya sudah cukup canggih, tetapi dibandingkan dengan Anda, itu terlalu jauh, terlalu jauh. Ini benar-benar berani. Kuncinya adalah untuk berhasil. Jelas, dia sudah belajar dari Putri Merak bahwa Tang San berpura-pura menjadi Jin Miaolin untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Kaisar. Perdana Menteri telah diberi penghargaan. Sangat sulit bagi Anda akhir-akhir ini untuk membuat negara kita membangun pohon sedemikian besar. Seberapa jauh situasi konstruksi saat ini? Kilatan kebanggaan melintas di mata Xiao He, ini bahkan lebih cepat dari yang kita rencanakan. Sekarang pulau-pulau itu terhubung, lalu lintas normal dimungkinkan, dan komunikasi telah selesai. Lalu lintas yang lancar juga memungkinkan pulau-pulau itu saling membantu. Anda lihat di jembatan lain ini sedang membangun lorong kedua. Menurut apa yang kita diskusikan dengan klan Haiti dan klan raksasa laut, setelah 3 lorong terbentuk, kita akan mulai membangun bentuk lengkap dari benua kecil ini. Pada saat itu, kita dapat mengatakan bahwa kita benar-benar memiliki tanah air kita sendiri. Premisnya adalah bahwa pengadilan leluhur tidak akan menemukannya dan menghancurkannya. Bagian dalam bentuk jembatan dapat tenggelam ke laut dan menutupinya dengan bantuan klan Haiti. Tapi begitu benua terbentuk, sangat sulit untuk dilakukan. Saya ingin berdiskusi dengan Anda dalam hal ini, apakah akan mempertahankan keadaan konektivitas saat ini untuk memfasilitasi penutup, atau terus membangun, sesuai dengan rencana awal. Petik 2. Tang San berkata tanpa ragu, lanjutkan membangun. Xiao He mengangkat alisnya, sangat percaya diri. Bahkan jika kalian berdua adalah kuasa kaisar, jumlah kalian terbatas. Begitu istana leluhur adalah untuk kepentingan kelompok, masih akan ada masalah besar. Perdana Menteri, percayalah, aku bukan lagi Tang San yang dulu. Kerusakan yang pernah mereka bawa kepada umat manusia tidak akan pernah terjadi lagi, kata Tang San tegas. Oke, aku percaya padamu. Xiao He mengacungkan jempol pada Tang San. Tang San berkata, bagaimana orang-orang yang beradaptasi dengan elemen memilih. Xiao He Dao, seleksi keseluruhan telah dilakukan. Di antara imigran luar negeri saat ini, sekitar sepertiga dapat mencobanya, dan tidak termasuk mereka yang terlalu tua, ada lebih dari 200.000 dewasa muda dan anak-anak yang dapat mencobanya. Namun, apakah ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan unsur? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, saya punya cara saya sendiri. Jangan khawatir, ketika saya kembali kali ini, pertama-tama saya akan membuat sistem kultivasi kita sendiri untuk umat manusia kita. Ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam hal ini, pesawat di masa depan, bahkan merupakan dasar sejati untuk menjadi seorang master. Bagus sekali, saya pikir pekerjaan persiapan sebelum migrasi besar hampir selesai. Sekarang bahkan jika puluhan juta orang telah bermigrasi, kita harus dapat mempertahankannya. Lautan Biru yang tak berujung sangat kaya akan sumber daya. Dengan bantuan klan laut, bahkan jika tidak ada masalah untuk memberi makan banyak orang. Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah masa depan pembangunan manusia kita. Minyak mentah AS memiliki kekuatan yang cukup, tetapi bagaimanapun, tidak ada cara untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tergantung pada Anda. Tang San tersenyum dan mengangguk, berkata, itu sebabnya saya kembali hari ini. Perdana Menteri, jika saya ingin membangun sejumlah besar laut unsur untuk memberi kita budidaya manusia, di mana tempat terbaik? Itu harus relatif tersembunyi, tetapi juga nyaman bagi klan kita untuk pergi. Mencoba disetujui oleh elemen, Xiao He berkata hampir tanpa ragu-ragu, itu seharusnya di Pulau Mutiara. Ini adalah pulau yang relatif sentral di antara pulau-pulau tempat kami berimigrasi. Luas total Pulau Mutiara ini saat ini adalah yang terbesar, dan menghubungkan semua pulau. Pulau ini terbentang ke segala arah. Pulau ini sangat menarik. Sebagian besar wilayahnya berada dalam jarak setengah meter dari air. Oleh karena itu, atmosfer laut sangat kuat. Jika Anda memindainya dengan indera spiritual Anda tidak akan merasa wilayahnya sangat luas. Tapi aku tidak bisa memastikan jika kita membangun laut unsur di masa depan, apakah nafasnya akan mudah ditemukan. Tang San mengangguk dan berkata, oke, ayo berangkat sekarang dan pergi ke Pulau Mutiara untuk melihat.
Jika cocok, itu ada di sana. Xiao He sekarang telah menjadi eksistensi tingkat Raja Iblis lagi. Meskipun dia belum kembali ke basis kultivasi puncaknya, dia tidak memiliki masalah dengan teleportasi dengan mereka. Cahaya perak menutupi tubuh ketiga orang itu, dan cahaya itu berkedip dan berteleportasi. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di pulau lain. Benar saja, ada lebih banyak jembatan yang menghubungkan ke dunia luar. Kesadaran Tang San sedikit tersapu, dan dia merasa ada 7. Apalagi tempat ini telah merambah ke samudra biru yang tak berujung, dan nafas samudra bahkan lebih kuat, dan bahkan kekuatan keyakinannya menjadi lebih kuat. Lingkaran emas di tubuh Tang San jelas diintensifkan, dan karena dia telah merasakan atribut ilahi sebelumnya, bahkan hanya berdiri di sana saat ini, ada perasaan dewa turun. Apa tempat yang bagus untuk menjadi? Kekuatan iman menyatu dari segala arah, dan ada sejumlah besar manusia di sini. Di masa depan, Anda dapat berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu dan menyesuaikan berbagai kemampuan Anda melalui kekuatan iman, untuk mempersiapkan terobosan terakhir. Luas pulau ini lebih besar dari Pulau Bulan Sabit. Seperti yang dikatakan Xiao He, ada fenomena luar biasa di sekitar pulau ini. Sebagian besar pulau berada setengah meter hingga 1 meter di bawah permukaan air, dan bagian bawahnya berwarna putih bersih, pasirnya terlihat seperti laut putih dengan ombak yang berkilauan. Pearl Island sesuai dengan namanya. Diam-diam merasakan fluktuasi unsur di udara di sekitar pulau. Berbagai elemen di sini sangat berlimpah. Ini benar-benar cocok. Bagaimana? Xiao He bertanya dengan khawatir. Tang San mengangguk dan berkata, ini tempat yang bagus, itu saja. Xiao He hendak bertanya kapan itu akan dimulai, tetapi melihat Tang San sudah terbang entah dari mana, naik ke udara. Tuan Muda Mei sangat penasaran sekarang, karena dia juga ingin tahu bagaimana Tang San akan membangun lautan elemen. Dia mengendalikan elemen ruang sendiri, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang elemen. Apapun jenis elemennya, sangat bebas dan aktif. Hampir tidak mungkin untuk hanya memiliki satu jenis elemen di satu tempat. Kecuali jika dipaksa untuk dipadatkan dengan beberapa artefak tertentu, tetapi artefak seperti itu sangat langka. Dan apa yang ingin diringkas Tang San bukanlah elemen. Ada ribuan manusia, dan jumlah manusia yang dapat dikenali oleh satu elemen pasti terbatas, dan ada banyak jenis elemen di pesawat. Jika Anda ingin lebih banyak manusia dikenali oleh unsur-unsurnya, Anda perlu memiliki lebih banyak unsur. Tang San terbang lebih tinggi, dan segera, sosoknya telah melampaui permukaan laut 1000 meter. Di udara, lebih banyak kekuatan iman terus berkumpul ke arahnya, dan Tang San sendiri bisa melihat bintik-bintik cahaya keemasan terbang ke arahnya dari kejauhan. Energi kekacauan dilepaskan, dan dengan dukungan Yin dan Yang, aura Tang San sendiri mulai berubah. Pada saat ini, dia tampaknya telah bergabung dengan seluruh dunia, dan ketika dia melihatnya dari bawah, sosoknya tampak kabur. Melihat adegan ini, Xiao He, yang dulunya adalah Raja Iblis Merak Besar, mau tidak mau terkejut dan bercampur dengan dunia. Bukankah ini tanda asimilasi dengan langit dan bumi? Itulah akhirnya. Namun, saat berikutnya dia berpikir bahwa itu tidak akan diintegrasikan ke dunia. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seorang kaisar puncak, seperti leluhur pohon sebelumnya, dan sekarang Tang San bahkan bukan seorang kaisar, tidak mungkin untuk melakukan ini. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dengan dukungan Chaos Ki, tubuh Tang San memang secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi. Fusi ini sangat aneh. Ki kekacauan adalah benih di awal pesawat. Ini melahirkan dua Ki Yin dan Yang, dan kemudian semua hal tumbuh. Kekuatan iman masih berkumpul, tetapi mengalir sedikit lebih lambat, dan merek garis keturunan Tang San sendiri memancarkan kecemerlangan samar di bawah pelepasan Chaos Ki. Bab 1102, Kembalinya Dewa Laut. Meskipun Tang San belum menggunakannya sejak periode waktu ini, mereka masih tumbuh di bawah kultivasi primal Chaos Ki. Ayo, teriak Tang San ringan. Segera, kekuatan keyakinan di sekujur tubuhnya mulai berputar dengan cepat di sekujur tubuhnya. Tangan kanan Tang San melakukan genggaman palsu di udara, pistol Dewa Naga Suci jatuh di tangannya, dan pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan besar juga muncul di belakangnya. Cahaya dan bayangan besar ditampilkan sebagai emas, tetapi setelah muncul, ada perasaan menghubungkan langit dan bumi, dan ada trisula emas di tangannya. Itu adalah proyeksi Dewa Laut. Dan proyeksi Dewa Laut saat ini lebih solid dari yang pernah dilihat Mei Gongzi sebelumnya.
Dan senjata naga suci-suci di tangan Tang San juga berubah secara diam-diam, terlihat seperti deformasi sederhana, tetapi telah berubah menjadi bentuk trisula. Mei Gongzi sebelumnya membawa pedang Dewa Asura dengan pedang iblis bayangan, sehingga memberikan substansi pedang Dewa Asura. Ketika Tang San baru saja mendapatkan tombak naga cerah jelas tidak bisa melakukan ini. Tidak tahan nafas proyeksi Sigat Trident. Tetapi dengan evolusi tombak naga yang cerah menjadi tombak naga suci yang ilahi, dan Tang San menciptakan kekuatan kelahiran dan kematian di pesawat ini, semuanya menjadi berbeda. Di bawah budidaya senjata naga suci-suci, ditambah dengan kontrol cerdik dari menara waktu dan luar angkasa, proyeksi Trisula Dewa Laut selesai, tidak hanya dapat mengerahkan kekuatan Trisula Dewa Laut yang asli dengan lebih baik. Lebih penting lagi, itu juga mengeluarkan panggilan yang lebih jelas ke avatar Trisula yang bergegas ke pesawat ini. Posisi dewa sudah ada di Tang San sendiri, sehingga pemanggilan Trisula Dewa Laut secara alami akan lebih jelas dan mudah. Itu sebabnya dia memberitahu Sukin bahwa mereka mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Begitu dua barang super ilahi tiba, saatnya bagi mereka untuk melampaui kesengsaraan, benda super ilahi datang untuk menemukan mereka, dan setelah menemukan mereka, tidak peduli di pesawat apa mereka berada, mereka pasti akan segera kembali ke sana. Adapun bintang Falan di depannya, tidak mungkin membawa dua avatar item ilahi super, Trisula Dewa Laut dan pedang Dewa Asura, ketika saatnya tiba, akan ada kerusuhan di pesawat. Adapun dua benda ilahi super, selama pemiliknya dapat ditemukan, apa gunanya menghancurkan pesawat? Hanya jika Transcending Tribulation berhasil sebelum kedatangan dua benda ilahi super dan melampaui alam ini, tempat ini tidak dapat dihancurkan oleh benda ilahi super. Ada senyum tipis di wajah Tang San, tangannya terlipat di depannya, dan Trisula Dewa Laut di tangannya terbang keluar dan jatuh ke tangan cahaya dan bayangan besar di belakangnya. Segera, cahaya dan bayangan menjadi lebih padat dalam sekejap, seperti seorang Taois, dan bahkan wajahnya menjadi jernih, persis sama dengan Tang San. Saat ini, umat manusia di Pulau Mutiara sudah waspada. Ketika mereka melihat siluet besar di langit, reaksi pertama mereka adalah ketakutan. Namun segera, mereka merasa bahwa sinar cahaya yang dipancarkan oleh siluet besar itu akan memberi mereka perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Perasaan ini membuat hati mereka berangsur-angsur tenang, tetapi mereka masih menatap langit dengan heran. Saat proyeksi Dewa Laut mengangkat Trisula Dewa Laut, kekuatan keyakinan besar yang tak tertandingi dengan panik berkumpul dari segala arah bergerak menuju Pulau Mutiara. Di Laut Biru yang tak berujung, sejumlah besar biota laut, terutama biota laut berpangkat tinggi, melayang dengan cepat, dan mereka semua bergerak ke sisi ini untuk menatap dan menyembah. Mereka merasakan nafas para dewa laut. Beberapa makhluk laut yang kuat dan dekat bahkan bergerak menuju sisi ini dengan cepat. Nafas dewa laut membuat darah baru mereka mendidih, dan basis kultivasi mereka sendiri tumbuh lebih cepat dalam garis keturunan mendidih. Apa yang bisa lebih indah dari ini? Tang San sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, matanya sedikit tertutup, dan kesadaran ilahinya telah menyelimuti seluruh Pulau Mutiara. Lapisan kekuatan keyakinan yang kaya jatuh dari langit setelah melewati tubuhnya, dan mendarat di Pulau Mutiara, menutupi seluruh Pulau Mutiara dengan lapisan kecemerlangan emas. Manusia di sini dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka adalah bizilan. Rasa sakitnya hilang, dan rasa nyaman yang tiada taraf bahkan membuat mereka merasa bahwa jiwa mereka seolah-olah telah dihaluskan pada saat yang singkat ini. Perasaan ini sungguh luar biasa, dan di bawah naungan kekuatan Tang San Xingyang, jika ini adalah Pulau Mutiara, maka pada saat ini, Mutiara telah menjadi seperti mutiara emas. Bahkan Raja Iblis Besar Merak dan Mei Gongzi merasakan keindahan kekuatan keyakinan ini. Garis keturunan mereka sendiri terpengaruh olehnya dan berubah secara diam-diam. Itu adalah perubahan kualitatif langsung, seolah-olah mereka menyentuh tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Ini, aturannya, jantung Mei Gongzi berdetak kencang. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami kekuatan keyakinan yang dilepaskan oleh Tang San. Perasaan sebelumnya tidak dalam, tapi kali ini sedikit berbeda. Mungkin itu dipengaruhi oleh pedang Dewa Asura, atau basis kultivasinya sendiri telah mencapai titik di mana ia harus menyentuh aturan. Jadi, kali ini dia merasa sangat dalam. Seolah-olah dunia lain telah direbut oleh kekuatan keyakinan ini. Rasa kekuatan yang agak kabur yang tampaknya menjadi sesuatu yang seharusnya dia rasakan dalam kegelapan itu sangat aneh dan indah. Merasa bahwa kekuatan keyakinan terintegrasi ke dalam Pulau Mutiara,
Semakin banyak makhluk laut di sekitar mereka mulai bergerak ke arah Pulau Mutiara untuk beribadah. Ini adalah dewa mereka yang mengintegrasikan kekuatan keyakinan ke pulau di depan mereka, dan pulau ini adalah apa yang mereka sebut Tanah Suci. Manusia di pulau itu semua memberi hormat dengan hormat, dan mereka juga merasakan manfaat yang dibawa oleh kekuatan keyakinan. Inilah Divine Vestige yang sebenarnya. Tang San mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya dan perlahan membukanya, telapak tangan saling berhadapan. Di telapak tangannya, ada satu hal lagi. Itu adalah permata yang bersinar dengan pita warna-warni, dan sinar cahaya yang aneh dan menyilaukan terpancar dari permata dikelilingi oleh sinar cahaya yang menyilaukan ini. Kekuatan keyakinan di sekitar tubuh Tang San sedikit berfluktuasi. Kemudian mulai berkumpul dan menjauh di antara permata berwarna-warni yang bergerak menuju lapisan demi lapisan. Segera, seluruh langit tampak mulai bergetar sedikit, diikuti oleh getaran laut biru yang tak berujung. Tampaknya seluruh dunia sedang ditumbangkan. Ekspresi Xiao He di bawah telah berubah dengan takjub. Apa yang dia lakukan? Mengapa pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh dunia tampaknya menolaknya? Kemarahan semacam itu dari pesawat, bahkan untuk jenisnya, jelas dirasakan. Tapi Tang San di udara tetap tenang, tanpa perubahan apapun. Seluruh orang itu masih dengan tenang mengumpulkan kekuatan keyakinan menuju permata warna-warni di tangannya. Sinar cahaya pada permata berwarna-warni juga mulai menjadi semakin terang. Kecemerlangan yang mempesona tampaknya terhubung ke seluruh pesawat. Sinar cahayanya seolah menarik getaran pesawat, menarik perubahan seluruh dunia. Rumah leluhur, setan besar rubah surgawi, yang sedang bermeditasi di gunung suci rubah surgawi, tiba-tiba membuka matanya. Setelah beberapa saat terkejut, matanya berkilat dengan sinar cahaya yang tidak pasti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika dia sedang menenangkan kultivasinya, untuk beberapa alasan, detak jantungnya sepertinya hilang setengah detak, yang membuatnya terbangun dari kondisi meditasi. Ini jelas bukan perasaan yang baik. Dengan kendali atas keberuntungannya, perubahan mendadak ini membuatnya merasa seperti bulu-bulu berdiri di sekujur tubuhnya. Dia bertanggung jawab atas keberuntungan, dan jika ada perubahan keberuntungan di benua peri, dia bisa langsung merasakannya. Tapi apa yang dia rasakan barusan bukan hanya perubahan keberuntungan, tapi juga tangisan yang sepertinya datang dari seluruh pesawat. Itu adalah teriakan histeris. Dia sepertinya mendengar suara besar berteriak, tidak, kemudian seluruh pesawat mulai bergetar hebat, dan dia tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau ketakutan. Mohon maaf untuk bab 1103 sampai bab 1106, admin sudah mencari di berbagai web, tapi semua ceritanya terpotong. Jadi kalau ada yang punya link yang lengkap mohon admin diberitahu agar bisa admin update ceritanya. Terima kasih. Bab 1103, Detak Jantung Alam. Dia telah berlatih selama 2000 tahun dan telah lama bertanggung jawab atas istana leluhur. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Apa yang salah? Apakah ini yang terjadi? Kesadaran mengembun, mengalir ke gunung suci Tianhu di bawahnya, dan memobilisasi Qi untuk merasakan perubahan di pesawat. Namun, semuanya tampak kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa duduk diam, dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, saat berikutnya, dia sudah berada di langit, kekuatan keberuntungan menyebar, dan diam-diam merasakan semua perubahan halus. Namun, dia merasakan selama setengah jam dan tidak merasakan perubahan energi. Suka, bab 1104, Lautan Elemen. Menyingkirkan jantung alam, Tang San menyuntikkan sejumlah besar kekuatan unsur yang berbeda ke empat arah. Di bawah bimbingan imannya, ini bukan tugas yang sulit. Segera, 4 elemen kecil laut secara bertahap terbentuk, dan itu masih tumbuh perlahan di bawah pengaruh efek agregasi dari benih elemen. Ketika dia memotret jantung alam, dia memikirkan efek magis ini. Jika dia tidak memiliki hati alam, dia awalnya berencana untuk menemukan 4 artefak yang sesuai dengan 4 atribut air, api, tanah, dan angin, dan menghancurkan artefak ini untuk menciptakan keberadaan yang mirip dengan benih elemen. Tetapi kekuatan elemen yang ditanam dengan cara ini perlu ditingkatkan dengan hati-hati pada tahap awal. Bab 1105, Warisan Manusia dimulai. Kebijaksanaan, ini adalah kebijaksanaan yang dimiliki manusia. Xiao He berkata dengan kagum, manusia bisa memiliki kaisar seperti itu. Sayang sekali, Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, sayang sekali, bahkan jika senior ini tidak ragu untuk ditemukan oleh kaisar,
dia masih harus melampaui kesengsaraan dan menjadi seorang kaisar, untuk meninggalkan warisan ini untuk kita, manusia. Keberadaan seperti Huang Tianzu, yang bahkan kaisar tidak dapat dengan mudah menghancurkan dan menghancurkannya. Dia menyimpan warisannya, sehingga suatu hari klan kita dapat menyelesaikan warisan ini. Dan warisannya akan diambil alih oleh kita. Petik 2. Setelah itu, saya akan membuatnya sesuai dengan warisan senior ini. Bab 1106, Gelombang Elemental. Pemandangan di lembah lebih baik, sangat datar, dengan hanya rumput dan semak, tetapi tidak ada pohon yang tinggi. Bidang pandang yang luas membuat lembah ini terlihat hampir seketika. Ling Mian pernah ke lembah ini sebelumnya. Saat itu, lembah itu masih kosong. Pada saat itu, beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini dapat digunakan sebagai pemukiman di masa depan, dan puncak-puncak di sekitarnya dapat menghalangi angin laut dan membuat suhu di sini lebih nyaman. Pada saat ini, di tengah lembah, saya tidak tahu kapan ada bangunan baru. Bangunan ini terbuat dari kayu dan terlihat sangat tinggi, tetapi tidak cantik, terbuat dari kayu tebal. Tapi saya tidak tahu mengapa, ketika Ling Mian melihat bangunan ini untuk pertama kalinya. Bab 1107, Penegak. Kulit pemuda itu seketika menjadi serius. Gelombang elemen hanya muncul sekali. Itu adalah manusia yang telah membangkitkan atribut api sebelumnya. Dia memiliki bakat luar biasa dan afinitas tinggi untuk elemen api. Namun, saya tidak tahu apakah dia menyerap terlalu banyak kekuatan elemen. Kemudian, ada beberapa masalah dengan tubuhnya, dan dia tidak bisa berkultivasi. Tetapi saat berikutnya, kesungguhan di wajahnya berubah menjadi kejutan, karena puting beliung tidak pergi ke langit, tetapi menggambar parabola dan langsung menuju ke pantai. Ketika mereka semakin dekat, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa puting beliung itu sebenarnya terdiri dari warna biru dan merah. Ketika mendarat di pantai, ia kembali seketika, hanya menyisakan sosok kecil dengan wajah kosong dan lingkaran cahaya dua warna yang tertinggal di sekitarnya. Lingkaran dua warna akhirnya mengembun menjadi awan dua warna kecil yang tergantung di belakang kepala gadis kecil itu. Atribut ganda, kontrol elemen ganda, api dan angin, ini perkenanan Tuhan. Bermandikan cahaya keemasan, Ling Mian tampaknya telah kembali ke masa kecilnya. Cahaya keemasan itu seperti tangan seorang ibu, dengan lembut menenangkan tubuhnya. Seluruh tubuh terbungkus lapisan aura hangat, seolah-olah ada sesuatu yang menyublim. Matanya juga menjadi emas pada saat ini, dan rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Wajah kecil yang tampan itu sedikit gugup, tetapi lebih bersemangat. Meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu sangat kuat, dan dia benar-benar bergerak dengannya. Energi hangat mengalir ke tubuhnya dengan keras, seolah-olah sungai Yangtze yang berderap menyatu ke arah tangan kirinya di sepanjang garis keturunannya. Tangan kiri Ling Mian terangkat tanpa sadar, seolah-olah telah pecah dari cangkangnya, dan lapisan emas mekar di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, dan tidak sabar untuk melihat ke telapak tangannya. Sebuah buklet dengan permukaan keras emas gelap dan tubuh kurus telah muncul di telapak tangannya. Ketika dia melemparkannya untuk pertama kalinya, perasaan koneksi spiritual langsung mengalir di benaknya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Di buklet, 3 kata emas dan sederhana muncul, penegak hukum. Ini, apa ini? Apakah saya sukses? Pada saat ini, desahan terdengar, akhirnya seseorang bisa berhasil. Saya tidak menyangka bahwa tingkat keberhasilan menguasai kode sangat rendah. Tampaknya diperlukan bakat yang cukup baik. Masih perlu untuk menurunkan ambang batas, menguasai kode, meskipun tidak mungkin. Naik ke level yang lebih tinggi, setidaknya Anda dapat memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri sendiri. Kami harus terus meningkatkan. Ling Mian menatap langit dengan bingung, buku tebal itu masih ada di sana. Dia terkejut menemukan bahwa penglihatannya telah membaik, dan dia samar-samar bisa melihat kata-kata di sampul buku tebal di udara. Kitab Hukum. Nak, kamu adalah manusia pertama yang bisa mengendalikan kode. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah penegak hukum. Di masa depan, kamu akan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk memimpin ketertiban dan menjaga ketertiban bagi kita manusia, oke? Oke, terima kasih. Pada saat ini, suasana hati Ling Mian mulai bersemangat. Apakah dia benar-benar mulai memiliki kekuatan? Pertama, bukankah itu kekuatan yang kuat? Pada saat ini, tiba-tiba, dia hanya merasakan sesuatu mulai muncul di otaknya, dan kode di tangannya mulai bersinar bersamanya.
Halaman pertama kode itu perlahan dibuka, memperlihatkan selembar kertas kosong. Ada pengetahuan tentang bagaimana kode harus dipraktikkan, bagaimana bermeditasi, bagaimana merangsang kode, bagaimana menggosok kemampuan, dan sebagainya. Pengetahuan dalam jumlah besar ini terlalu banyak untuk dia tambahkan, membuat Ling Nian bingung. Saya tidak bisa selalu mengarahkan Anda, tetapi saya telah menanamkan pengetahuan tentang kode dalam pikiran Anda. Saat Anda tumbuh dewasa, Anda akan secara bertahap memahami misteri. Di masa depan, Anda tidak hanya akan berkultivasi sendiri. Sebagai kakak senior ini, dari pintu, Anda harus memberikan bimbingan kepada generasi muda. Hari ini, saya akan memberi Anda kemampuan halaman pertama dari kode yang diberikan Tuhan, yang akan membantu Anda tumbuh dan melindungi Anda setiap saat. Permukaan halaman kosong mulai berputar, dan garis-garis cahaya keemasan menyatu, menyebabkan halaman itu sendiri sedikit bergetar. Perlahan-lahan, cahaya keemasan berkumpul menjadi sebuah pola dan berubah menjadi pedang panjang yang terjalin dengan emas dan hitam, dan banyak pola cahaya muncul di sekitarnya. Melihat pola aneh ini, Ling Nian tidak bisa menahan perasaan tidak tahu. Beri kamu pedang ruang dan waktu. Di masa depan, jagalah umat manusia dengan baik. Jika suatu hari hatimu hilang, pedang ruang dan waktu akan menjadi pedang penghakimanmu. Terima kasih, Guru. Ling Nianfu merasakan hatinya, dan berlutut dengan kode di telapak tangannya di kedua tangan. Pada saat ini, suara King Yue menyebar jauh dan luas di lembah, tes ditangguhkan, dan itu akan berlanjut setelah penyesuaian. Tang San melihat buku semua dharma di tangannya. Hari ini, dia telah mempelajari dan menyesuaikan sistem kultivasi yang dia buat. Dia menamakan sistem ini kode ilahi. Manusia yang dapat menyesuaikan diri dengannya dan cocok untuk menjaga ketertiban dapat belajar. Melalui pemberian kodeks yang diberikan Tuhan, berbagai kemampuan dapat digosok dengan kodeks. Ini tidak hanya menarik informasi dari Kaisar Manusia Senior, tetapi juga meminjam dari kemampuannya sendiri Xuan Tiangong untuk menyegel darah, ditambah serangkaian penyesuaian, akhirnya terbentuk. Hanya saja Tang San tidak berharap bahwa untuk mewarisi hukum yang diberikan ilahi, bakat yang dibutuhkan terlalu tinggi. Itu harus benar-benar kompatibel dalam semua aspek, bahkan kepribadian harus kompatibel. Hal ini menyebabkan sejumlah besar anak yang datang untuk diuji sebelumnya gagal. Itu berlangsung selama 3 hari, dan hanya ada satu kasus yang berhasil di antara lebih dari 1000 anak. Tingkat keberhasilan semacam ini jelas salah, bahkan jika ada beberapa orang sukses, itu tidak berarti apa-apa jika tidak dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi, Anda harus memperbaikinya sendiri. Jelas, kodeks yang diberikan Tuhan memiliki persyaratan bakat yang terlalu tinggi. Lantas, bagaimana cara memperbaikinya agar lebih banyak manusia yang bisa menerima dan menyelesaikan fusi tersebut? Ini juga membutuhkan pemikiran yang cermat. Seharusnya tidak ada hasil dalam waktu singkat. Jangan malu, seseorang bisa menyebarkannya, ini adalah awal yang baik. Buku Anda tentang semua dharma mencakup semua, dan tidak mudah untuk menyebarkannya. Bukan karena kita manusia tidak cukup berbakat. Lihat, kitab semua hukum terlalu kuat, kata Tuan Muda Mei. Hati Tang San tergerak, apakah itu terlalu kuat? Aku mengerti. Dia memeluk anak laki-laki cantik di sampingnya dan mencium pipi merah mudanya, bayiku yang paling pintar. Tuan Muda Mei dengan lembut meninjunya, tetapi bersandar ke lengannya, apa yang kamu pikirkan? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, karena itu terlalu kuat, maka bagilah dan bagi menjadi beberapa jenis, sehingga dapat memuat lebih banyak orang yang berbeda. Kemudian selangkah demi selangkah, selesaikan bagian dari kultivasi terlebih dahulu, di antaranya mereka yang dapat terus meningkat. Lanjutkan saja, mereka yang tidak bisa naik, tetap di alam asli, mereka telah berlatih, dan mereka yang memiliki kemampuan dasar tertentu juga dapat memberikan kontribusi tertentu kepada umat manusia. Saya akan menyelesaikannya, seharusnya tidak masalah. Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kamu benar-benar luar biasa. Jalur kultivasi dimulai dari nol dan akhirnya terbentuk. Tapi itu selesai dalam waktu yang begitu singkat, yang tidak terpikirkan. Elemental si efeknya lebih baik dari sebelumnya, di sana. 4 lautan unsur telah mulai menyatu, dan atribut fusi selain dari 4 atribut dasar telah muncul secara bertahap. Tang San berkata sambil tersenyum, itu pasti kuat, kamu tidak bisa mempermalukan adik perempuanku yang cantik. Tuan Muda Mei tersenyum manis dan berkata, hampir sama. Tang San berkata, aku punya ide,
hal berikutnya yang aku butuhkan adalah waktu. Aku sudah keluar terlalu lama. Aku akan kembali ke klan pohon emas biru untuk melihat-lihat dulu. Lalu aku siap untuk pergi. Mata indah Tuan Muda Mei berbinar, dan wajahnya yang cantik sedikit merah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di Kerry City. Bab 1108, terjadi masalah. Kepergian Tang San secara alami hanya memiliki satu tujuan, yaitu pergi ke kota Kerry, dan secara resmi melamar putra cantik dari kuasi kaisar yang sama dengan kepala klan pohon emas biru, penguasa kota Jianmucheng, dan kuasi generasi pertama, kaisar. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada ini. Tunggu aku, sayang. Sekitar sebulan terakhir, kerajaan bangunan kayu telah memasuki tahap perkembangan baru di bawah penyesuaian Tang San, terutama munculnya laut elemental, yang memungkinkan lebih banyak manusia untuk mulai berkultivasi dengan cara baru ini. Ayunan, dan Xiaohe baru-baru ini sibuk membiarkan lebih banyak orang pergi ke Pulau Mutiara untuk mencoba afinitas elemen. Meskipun ada kekurangan dalam upaya awal kode hukum yang diberikan Tuhan, setidaknya ada satu kasus yang berhasil Tang San dengan hati-hati memeriksa anak bernama Ling Mian, menyimpulkan pengalamannya, dan kemudian secara bertahap menyempurnakan warisan ini, sehingga manusia benar-benar dapat memiliki 3 jalur kultivasi menciptakan peluang untuk masa depan. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia dalam semalam jika mereka ingin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 2 klan goblin. Ini akan memakan waktu lama untuk berkultivasi. Tidak mungkin Tang San bisa membuat umat manusia lebih kuat sekaligus. Pertumbuhan umat manusia membutuhkan usahanya sendiri, dan apa yang dia lakukan adalah menciptakan peluang bagi pertumbuhan umat manusia. Teleportasi dan kembali ke klan pohon emas biru untuk membangun kota kayu. Teleportasi jarak jauh di seluruh benua, bahkan dengan budidaya Tang San saat ini, membutuhkan waktu 20 menit penuh untuk menyelesaikannya. Menghabiskan banyak tenaga. Di kota Jianmu, nafas kehidupan masih sangat kuat. Tepat ketika teleportasi kembali, Tang San merasakan sesuatu. Mata badaknya sekarang berada pada tingkat urutan ke-11, terutama setelah mengintegrasikan kekuatan darah Kaisar Setan Rusa 7 warna, ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen, dan kontrol keberuntungan dapat dikatakan di seluruh benua peri ini adalah yang kedua setelah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Perpustakaan menyenangkan pena. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Jianmu, tapi dia langsung merasakannya. Dan dia bisa merasakan bahwa seseorang telah datang untuk menemukannya. Seharusnya Jin Miaosen yang duduk di kota Jianmu. Kesadaran dilepaskan, dan meluas keluar dalam sekejap, dan segera merasakan di mana Jin Miaosen berada. Miaosen, apa yang terjadi selama retretku? Mendengar suaranya tiba-tiba, Jin Miaosen sangat gembira. Saudaraku, kamu akhirnya menyelesaikan retretmu. Sesuatu terjadi. Setengah jam kemudian, Tang San duduk di kursi utama istana tuan kota dengan wajah seperti air, mendengarkan Jin Miaosen menceritakan apa yang terjadi. Memang ada kecelakaan, dan para tetua yang pergi ke kota-kota besar mengalami kecelakaan. Semua tim lain baik-baik saja, dan mereka semua telah tiba di kota utama dengan selamat. Tim yang seharusnya tidak mengalami kecelakaan pergi ke Crystal City, dan tim secara pribadi dikawal oleh kuasa Emperor Su Anyu yang baru dipromosikan. Su Anyu memimpin tim tetua ketiga dari klan pohon emas biru dan beberapa kekuatan klan pohon emas biru yang secara pribadi dikawal oleh klan naga untuk dirampok. Kekuatan musuh sangat kuat, dan itu adalah serangan mendadak dengan bantuan lingkaran sihir. Su Anyu dipukul keras oleh serangan mendadak itu adalah 3 senjata ilahi dengan serangan 1 tembakan yang meledak pada saat yang sama, yang jelas merupakan serangan yang akan membunuhnya. Semua pembangkit tenaga naga yang menyertai Su Anyu jatuh, begitu pula para tetua ketiga dan anggota klan dari klan pohon emas biru, dan tubuh mereka dibawa pergi. Su Anyu sendiri dipukul dengan keras, dan dia nyaris tidak lolos dengan bantuan artefak 1 kali. Dia sekarang telah kembali ke Crystal City, tetapi terbaring di tempat tidur karena cedera. Masalah ini membuat istana leluhur marah, dan berita segera datang untuk menenangkan klan pohon emas biru, dan mengumumkan bahwa masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Kaisar Kuasi yang baru dipromosikan digerebek dan hampir terbunuh. Penatua klan pohon emas biru, yang baru saja bertekad untuk netral, terbunuh. Ini bisa dikatakan sebagai insiden keji yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua peri. Ini tidak sama dengan ketika Tang San membunuh Raja Kong Jing Huang, dia adalah tantangan yang bermartabat, tetapi serangan terhadap Su Anyu ini adalah serangan diam-diam tanpa peringatan.
Siapa yang memiliki dendam terhadap Su Anyu? Mengapa menyerang dia? Dari sudut kepentingan, jawabannya bisa dikatakan siap untuk keluar. Tapi tanpa bukti nyata, siapa yang bisa mengatakan apa? Satu-satunya hal yang baik adalah Su Anyu tidak mati. Klan naga juga marah tentang ini, semua tetua klan naga keluar, beberapa menjaga Su Anyu, yang terluka parah, dan bagian lain sepenuhnya menyelidiki insiden itu untuk mencari tahu para penyerang. Setelah mendengarkan ucapan Jin Miaosen, wajah Tang San juga tenggelam. Kejadian ini luar biasa, dan dampaknya terlalu besar. Perpustakaan menyenangkan pena. Miaosen, aku akan menemui Su Anyu di Crystal City. Masih terserah padamu untuk mengambil alih kota Jianmu. Meskipun serangan diam-diam ini harus ditujukan pada klan naga, kita tidak boleh gegabah. Iya, kakak, tetua ketiga. Meskipun Jin Miaosen selalu memiliki hubungan yang buruk dengan para tetua. Tetapi sejak Tang San tiba dan membawa klan pohon emas biru ke puncaknya, ia berangsur-angsur tumbuh, mulai memahami kesulitan yang dulu dimiliki para tetua, dan hubungan mereka menjadi harmonis. Mendengar kabar buruk itu, Jin Miaosen bahkan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Tang San meninggalkan perbatasan, kesedihan batinnya meledak. Balas dendam ini pasti akan terbalaskan. Juga, bantu aku menyiapkan hadiah. Setelah aku kembali dari Crystal City, aku akan pergi ke Carry City untuk melamar secara resmi. Setelah mendengarkan kata-katanya, air mata di mata Jin Miaosen mereda. Yah, saudaraku, jangan khawatir, aku akan yakin. Siap? Sebenarnya, sudah mulai mempersiapkan. Beritahu saya jika Anda memiliki kebutuhan khusus. Apakah Anda benar-benar akan ke Crystal City? Apakah akan tidak aman? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku punya cara untuk pergi dengan aman, dan tidak ada yang berani menyentuhku sekarang. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Tidak sulit menebak siapa yang akan mengambil tindakan terhadap Su Anyu. Tetapi dengan tidak adanya bukti, bahkan naga hanya bisa menjadi tidak kompeten dan marah. Namun, kesalahan terbesar pihak lain bukanlah benar-benar membunuh Su Anyu. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tetapi para tetua klan pohon emas biru tidak bisa mati sia-sia. Mari kita kenali situasi dengan Su Anyu terlebih dahulu. Cara Tang San pergi sangat sederhana, teleportasi. Dia bisa berteleportasi melintasi benua, dan tentu saja dia bisa berteleportasi ke sudut manapun di benua itu. Karena dia belum pernah ke Crystal City, dia tidak bisa berteleportasi secara langsung, tetapi dia bisa berteleportasi ke kota utama yang dia kunjungi dalam jarak yang relatif dekat, dan kemudian terbang jauh ke tempat di mana Raja Iblis Kristal pernah memerintah. Meninggalkan Crystal City, kota utama terbesar di benua peri. Dari kejauhan, Tang San melihat Ambilight. Itu adalah tembok kota. Alasan kecemerlangannya adalah karena matahari bersinar di tembok kota. Tembok kota di sini sepenuhnya diperbaiki dengan kristal. Jingjing, kamu benar-benar boros. Untuk benar-benar membangun tembok kota dengan kristal, itu tidak memiliki kekuatan pertahanan, kan? Tang San tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Jingjing di dalam hatinya. Jingjing menerima begitu saja, kota tempat saya duduk masih membutuhkan tembok pertahanan. Sudah berakhir jika terlihat bagus. Kebocoran sisi yang mendominasi, itu benar-benar layak menjadi Crystal City. Di kota utama Nuoda, tembok kota semuanya terbuat dari kristal, dan hanya keberadaan keluarga naga yang menyukai hal-hal berkilau yang memiliki modal ini. Pada saat ini, mata Tang San bergerak sedikit, melihat ke satu arah. Di udara, dua naga raksasa dengan panjang lebih dari 50 meter terbang ke arahnya. Dengan aura yang memikat, Tang San berhenti dan menunggu dengan tenang di tempat. Pihak lain juga telah melihat penampilannya dengan jelas saat ini, dan penampilan agresif asli tiba-tiba banyak tertahan. Dengan kulit biru dan 8 duri, awalnya hanya ada 4 Raja Roh Agung klan pohon emas biru di seluruh benua. 1 meninggal, dan sekarang ada 3. Ditambah usia dan penampilannya, Tang San tidak membutuhkannya sama sekali. Apa mau dikata, identitasnya sudah siap diungkap. Apakah kamu mahkota Jin Miaolin? Kedua naga raksasa itu dengan cepat berubah menjadi sosok manusia tidak jauh dari Tang San, dan berkata dengan hormat. Sebagai kaisar semu, agak enggan menggunakan mahkota, tetapi semua orang tahu bahwa Jin Miaolin hampir pasti akan menjadi kaisar di masa depan, jadi secara alami disebut demikian. Bab 1109, Kota Kristal. Ini aku. Saya mendengar bahwa saudara Su terluka parah,
jadi saya datang berkunjung dan meminta dua saudara laki-laki dari klan naga untuk memimpin, kata Tang San dengan suara yang dalam. Kedua pembangkit tenaga naga saling memandang, dan naga di sebelah kiri berkata, "Maaf, Yang Mulia, situasi klan kami baru-baru ini istimewa. Kami perlu memverifikasi identitas Anda. Sebelumnya, seseorang berpura-pura menjadi anggota klan kami, untuk membunuh penguasa kota." Dimengerti. Tang San mengangguk, cahaya keemasan dan bayangan berkedip di belakangnya, dan lingkaran emas besar muncul. Raungan naga yang penuh gairah terdengar, dan kepala besar yang jahat memimpin untuk keluar dari lingkaran sihir, menakuti kedua naga untuk mundur dengan cepat. Segera setelah itu, tubuh besar muncul dari lingkaran sihir, tapi itu bukan Fierce Dragon Tano. Tubuh Tano yang semula besar baru-baru ini menjadi sedikit lebih besar. Ini adalah hasil dari penggunaan energi kehidupan Tang San untuk membantunya menyesuaikan diri. Tano sendiri adalah kekuatan tingkat puncak Raja Iblis Agung, dan kekuatan penghancurnya sendiri sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, itu tidak dapat terus berkultivasi, jika tidak, itu tidak baik, dan hampir pasti mati ketika menyentuh tingkat kaisar, karena jika tidak mati, setelah menjadi kaisar dengan kekuatan penghancur, itu akan menjadi ancaman bagi seluruh pesawat, kerusakan besar. Jadi itu bahkan lebih tertindas oleh pesawat daripada Tang San. Tetapi Tang San perlu terus-menerus menyuntikkan energi kehidupan ke dalamnya untuk memastikan bahwa kesadarannya tidak akan diserang oleh emosi yang merusak, dan kekuatan kelahiran dan kematian yang dihasilkan tidak dapat ditempatkan dimanapun. Jadi Tang San menemukan cara lain untuk menyuntikkan lebih banyak energi kehidupan ke dalam tubuh naga ganas itu, tetapi itu tidak mengubah tingkat kultivasinya secara kualitatif, tetapi hanya secara kuantitatif, dan merawat tubuhnya agar lebih besar untuk membawa energi. Di bawah pemilahan Tang San, sekarang kesadaran Fierce Dragon telah menjadi sangat jelas, dan keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tano mengangguk ke arah Tang San, lalu menundukkan kepalanya dan mengambil inisiatif untuk menggunakan kepalanya yang besar untuk membawa tubuh Tang San. Mata naga, yang awalnya penuh dengan cahaya ganas, tampak sangat damai saat ini, tetapi karena tubuh yang mengerikan, mereka masih terlihat sangat ganas. Bisakah ini membuktikannya? Tang San bertanya pada kedua naga itu. Kedua naga itu mengangguk dengan cepat, dan salah satu dari mereka berkata, "Saya sangat menyesal, Yang Mulia, tidak ada masalah. Kami akan membawa Anda ke Crystal City. Saya telah melihat komandan yang hebat." Dia memberi hormat. Tano hanya mendengus dan tidak berbicara. Dengan dua naga yang memimpin, Tang San mengendarai naga ganas Tano ke kota kristal. Area kota kristal sangat besar, ketika orang-orang di kota melihat naga besar yang ganas terbang ke kota, ada semburan seru. Bahkan di kota basis naga ini, naga sebesar itu sangat langka. Tano tidak memiliki banyak kasih sayang untuk klan naga setelah ditekan dan diperbudak selama bertahun-tahun. Ketika Tang San dibawa ke mansion tuan kota oleh dua klan naga, dia membiarkannya kembali ke ruang kontrak. Pembangkit tenaga naga yang menerima berita itu telah menyambut mereka di depan rumah penguasa kota. Di antara mereka ada beberapa naga yang berpartisipasi dalam pertempuran kaisar, seperti Raja Naga Api dan Raja Naga Air. Melihat Tang San, ekspresi klan naga juga tampak sedikit malu. Seorang lelaki tua yang tampak sangat tua, dengan rambut panjang keemasan dan putih terjalin, mengambil inisiatif untuk melangkah maju. "Halo, Yang Mulia, saya Liu Weihao, Ketua-Ketua Dewan Penatua Klan Naga. Salam untuk Anda," Tang San berkata dengan sopan, "Penatua tetua. Halo, saya baru saja meninggalkan Bea Cukai baru-baru ini, dan saya datang ke sini segera setelah saya mendengar berita itu. Apakah saudara Su baik-baik saja?" Penatua itu berkata dengan getir, "Situasinya tidak terlalu baik. Metodenya digunakan oleh pihak lain sangat istimewa. Kami juga sangat merepotkan." Tang San berkata, "Bisakah Anda membawa saya menemui saudara Su? Mungkin saya bisa menemukan solusi." "Saya hanya ingin menyusahkan Yang Mulia." Yang pertama tetua berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark klan pohon emas biru di depannya bertanggung jawab atas energi kehidupan. Dalam hal kemampuan penyembuhan, dia jelas merupakan keberadaan nomor satu di seluruh benua. Secara alami adalah hal yang baik untuk membuatnya memperlakukan Su Anyu. Lagi pula, dia bahkan menyembuhkan naga ganas Tano. "Yang Mulia, tolong." Dikelilingi oleh pusat kekuatan klan naga, Tang San berjalan ke istana Tuan Kota Kristal. Hampir semua bangunan di sini terkait dengan kristal dan permata, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah kompleks bangunan terindah yang pernah dilihat Tang San di luar alam dewa.
Di bawah sinar matahari, memasuki istana kristal ini seperti memasuki dunia warna. Setiap bangunan memancarkan warna yang berbeda karena kristal yang digunakan berbeda. Tapi sekarang saya tidak tega untuk menghargai ini. Ditemani oleh kekuatan klan naga, mereka datang ke istana besar. Begitu dia masuk ke sini, Tang San segera merasakan beberapa aura yang kuat. Mereka semua berada di level Raja Iblis Puncak. Sebagai klan terkuat di daratan, tidak ada keraguan tentang warisan klan naga. Ketika Tang San dan Su Anyu kembali ke kota Jianmu sebelumnya, dia telah mendengarnya mengatakan bahwa tetua agung klan naga saat ini, tetua Liu Weihao di sisinya, sangat kuat. Ini adalah satu-satunya keberadaan yang masih hidup yang gagal menyeberang ke kesengsaraan kaisar. Artinya, orang ini telah menyentuh tingkat kaisar dan memicu perampokan kaisar. Tetapi karena tidak ada lowongan di pesawat, dia akhirnya menghadapi kesengsaraan kaisar yang sangat kuat, dan akhirnya gagal melampaui kesengsaraan. Dalam keadaan normal, kegagalan untuk melewati kesengsaraan tidak dapat dihindari, tetapi yang ini hanya selamat dengan terluka parah, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kaisar setengah langkah. Namun, transendensi juga melukai akarnya, dan tidak ada kesempatan untuk melampaui bencana lagi. Dan yang ini juga Guru Su Anyu. Pintu kamar tidur terbuka, dan ada dua orang tua duduk bersila di kedua sisi ruangan. Mereka berdiri ketika mereka melihat penatua pertama memimpin seseorang. Tidak diragukan lagi, ini semua untuk melindungi Su Anyu. Tang San melihat Su Anyu berbaring di tempat tidur sekilas, dan juga merasakan aura yang sangat tidak stabil di tubuhnya. Memang benar ia terluka parah dan sekarat, dan napasnya menjadi sangat lemah saat ini. Tang San berbisik kepada Liu Weikao, tetua agung klan naga di sampingnya, bolehkah aku melihatnya? Tang San datang ke samping tempat tidur, Su Anyu berbaring di tempat tidur saat ini dalam bentuk manusia. Wajahnya berwarna emas pucat, dan seluruh tubuhnya kurus. Jelas ada banyak bekas luka di tubuh, dan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari keluarga naga tidak bisa disembuhkan. Tang San mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan mencubit pembuluh darah pergelangan tangannya. Detik berikutnya, pupil matanya berkontraksi tiba-tiba, dan matanya melebar. Pada saat ini, energi alien di tubuh Su Anyu benar-benar mengejutkannya. Karena energi ini membuatnya merasa sangat akrab. Tak heran jika luka di tubuhnya tak kunjung sembuh, hal itu sebenarnya disebabkan oleh hal tersebut. Kekuatan itu merasakan keberadaan Tang San, dan menyebar secara dominan ke tubuhnya. Sungguh tangan yang besar. Tang San menarik kembali telapak tangannya, melarutkan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya tanpa jejak. Mata Liu Weikao tiba-tiba berbinar, kami telah memikirkan semua jenis metode, dan kami telah menggunakan semua jenis harta, tetapi kami hanya bisa menghela nafas lega, tetapi tidak peduli apa, kami tidak dapat menyelesaikan kekuatan ini. Patriark Jin merasa ada di sini. Tang San mengangguk. Liu Weikao bertanya dengan penuh semangat, apakah ada cara, yang mulia? Tang San terdiam beberapa saat, lalu berkata, saya bisa mencoba, saya tidak bisa menjamin kesuksesan. Liu Weikao tersenyum pahit, Anda bisa mencobanya untuk kami sudah. Saya sangat senang, tolong biarkan saja. Kondisi Su Anyu saat ini, dia bisa mati kapan saja, selama ada kesempatan, mereka semua ingin mencoba. Tang San berkata, Penatua, saya dapat mencoba untuk mengobati saudara Su, tetapi ada premis. Saya tidak dapat membiarkan orang lain melihat perawatan untuk itu, jadi saya ingin Anda semua berhenti dan memberi saya ruang yang benar-benar sunyi. Saya itu juga akan memblokir ruangan ini dengan indera ilahi, dan eksplorasi indera ilahi apapun tidak akan berhasil. Jika Anda setuju, saya akan mulai mencoba. Petik 2, Bab 1110, Penyembuhan, Bagian 1. Penatua pertama tercengang, dan para penatua dan Raja Naga lainnya di sekitarnya juga mengerutkan kening. Raja Naga Api yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana dengan itu, kalau kamu. Itu hanya dikatakan di sini, itu dihentikan oleh mata dingin Liu Weikao. Itu tidak bisa ditunda lagi, jika tidak, itu tidak akan melebihi 3 jam, kata Tang San dengan suara yang dalam. Dia dapat merawat Su Anyu, dan, di dunia ini, saya khawatir hanya dia yang memiliki kemampuan ini. Tetapi untuk dirawat, itu pasti akan terbuka, sehingga tidak dapat dilihat oleh naga yang hadir. Liu Weikao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang mulia, bisakah saya tinggal sendiri? Jika Yang mulia memiliki rahasia untuk dirahasiakan,
tidak peduli apakah An Yu sembuh atau tidak, setelah perawatan, saya rela mati untuk menjaganya, rahasia untukmu. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, "Oke, tapi kamu tidak perlu mati, cukup buat sumpah darah sesudahnya." "Oke." Liu Weikao menghela nafas lega, Tang San bisa menjanjikannya seperti ini, yang satu tampak percaya diri, dan yang lain sepertinya tidak punya ide lain. Bing mundur ke kiri dan ke kanan, dan hanya Tang San, tetua pertama Liu Weihao, dan Su Anyu yang tidak sadar yang tersisa di ruangan itu. Tidak perlu Tang San untuk mengingatkannya, Penatua Klan Naga Agung telah membuat sumpah darah untuk menyimpan rahasia untuk apa yang dia lihat dan dengar selanjutnya. Tang San berdiri di depan jendela, cahaya biru emas samar berkedip, dan energi kehidupan yang kaya perlahan dilepaskan keluar. Merasakan energi kehidupan tingkat tinggi yang semarak, bahkan Liu Weikao merasa segar dan matanya berbinar. Tekan tangan kanan, dan energi kehidupan yang kaya perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Su Anyu. Su Anyu terlalu lemah sekarang. Sebelum mengobatinya, ia harus terlebih dahulu menambahkan energi kehidupan ke dalamnya untuk memastikan keamanannya. Dengan luka yang diderita Su Anyu sekarang, di dunia ini, jika hanya satu orang yang bisa menyembuhkannya, maka saya khawatir itu hanya Tang San. Selain Tang San, mungkin ada dua kaisar yang bergabung. Ada beberapa kemungkinan, tapi itu jelas tidak sebagus kemampuan koordinasi Tang San saja. Di bawah infus energi kehidupan Tang San, wajah Su Anyu berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi lebih jelas. Tang San tidak menghentikan suntikan energi kehidupan, tetapi pada saat yang sama dia menyuntikkan tangan kirinya, cahaya putih aneh melayang keluar, tidak jatuh pada Su Anyu, tetapi melayang di atas dadanya. Penatua Liu Weikao menyaksikan adegan ini dengan gugup, Su Anyu seperti putranya sendiri baginya, dan dia juga harapan klan naga. Kekuatan keseluruhan ras naga tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling kuat di antara semua ras, tetapi ada juga masalah dengan kekuatan seperti itu. Di antara mereka, salah satu masalah yang paling penting adalah bahwa masing-masing klan naga yang berbeda sangat kuat, dan mereka tidak setuju satu sama lain, oleh karena itu, perselisihan rentan terjadi di dalam klan naga. Dalam sejarah, hanya ketika klan naga melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang dapat meyakinkan orang banyak dan sepenuhnya mengendalikan seluruh klan naga, adalah momen paling kuat dari klan naga. Misalnya, ketika Kaisar Iblis Kristal Besar masih ada, sebagai penguasa naga dari Kaisar pertama, tidak peduli seberapa sembrono ras naga lainnya, mereka hanya bisa tunduk padanya. Klan naga memiliki kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja Kaisar Iblis Kristal tidak tertarik untuk memerintah dan mengembangkan klan naga, jika tidak, klan naga akan lebih kuat, dan bukan tidak mungkin lebih banyak kaisar dilahirkan. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan klan naga. Tanpa dia, Kaisar klan naga hanya akan memiliki satu Kaisar Iblis gelap yang tersisa. Sebagai klan naga gelap, jurusan seni sihir, hubungan antara hampir semua klan naga lainnya tidak harmonis. Untuk mencegah Raja Iblis Gelap menjadi Master Naga, perjuangan yang sangat sengit diluncurkan dalam klan naga. Ini juga klan naga, kekuatan individu terlalu kuat. Jika Anda mengubah ras, bagaimana Anda bisa melawan Kaisar? Untuk bisa melawan Raja Iblis Kegelapan, klan naga merekomendasikan Su Anyu. Tidak peduli kekuatan, latar belakang, bakat, dan potensinya, Su Anyu dapat dikatakan sebagai pemimpin klan naga, tetapi dia adalah pemimpin klan naga paling menjanjikan untuk menjadi Raja Iblis Kristal berikutnya. Ini juga terbukti dalam pertempuran Kaisar, jika bukan karena kemunculan Tang San, dia akan menjadi juara utama. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba diserang ketika dia sudah menjadi Kaisar Semu. Dan begitu Su Anyu meninggal, klan naga yang baru saja bersatu mungkin akan segera runtuh lagi. Sebagai Penatua Agung klan naga, ini juga hal terakhir yang ingin dilihat Liu Weihao. Jadi, bagaimana tidak gugup saat ini? Ia tidak berani melepaskan terlalu banyak kesadaran untuk merasakannya, dan ia lebih mengandalkan persepsinya sendiri untuk merasakan dan pengamatan visual. Ketika cahaya putih kecil itu muncul, seluruh tubuh Liu Weihao terkejut, meskipun hanya sedikit cahaya, itu bahkan tidak terlihat sangat aneh. Tetapi dalam persepsi tetua klan naga ini, cahaya putih kecil itu tampaknya mencerminkan seluruh dunia, sehingga bahkan garis keturunannya sendiri berfluktuasi dengan cepat, dan ada perasaan ingin berintegrasi ke dalam cahaya putih. Pada saat ini, cahaya putih sedikit bergetar,
memancarkan lingkaran riak kecil, dan di sekitar riak kecil, tampaknya ada gaya tarik yang luar biasa. Lingkaran cahaya biru, merah, dua warna berbeda tepat di bawah riak putih, dan mereka mulai terbang keluar dari tubuh Suanyu, bergabung menjadi cahaya putih, dan kemudian menghilang. Melihat adegan ini, Liu Weikao tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya, dan ekspresinya langsung menjadi bersemangat. Harapan, ini harapan. Sebelumnya, mereka telah menggunakan semua latar belakang klan naga, semua metode, tetapi tidak ada cara untuk memecahkan energi yang menyerang tubuh Suanyu. Tetapi pada saat ini, tembakan Tang San sudah mulai ada. Memengaruhi. Itu benar, energi dalam tubuh Suanyu sangat akrab dengan Tang San, karena tidak lain adalah energi ekstrim Yin dan Yang. Ketika dia pertama kali merasakan dua jenis energi ini, reaksi pertama Tang San adalah bahwa kehidupan Suanyu sangat besar. Anda harus tahu bahwa jumlah total dari dua energi ini di tubuh Suanyu besar, yang merupakan level-level artefak. Dan tidak ada energi kacau di tubuhnya untuk menyesuaikan, artinya, energi Yin ke Yang yang menakutkan telah bertabrakan dengan liar di tubuhnya. Dalam hal ini ia dapat tetap abadi, kecuali bahwa keluarga naga menggunakan banyak bahan alami. Selain harta bumi, ia juga memiliki hubungan penting dengan kekuatan fisiknya sendiri. Secara khusus, sinar aura suci menjaga hatinya. Itu adalah roh elemen cahaya yang mengendalikan aura ilahi untuk melindunginya, jika tidak, itu akan mati sejak lama. Anda tidak perlu meminta Tang San untuk mungkin mengerti bahwa Suanyu trauma oleh sesuatu, itu seharusnya produk Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Yin Tianjing Bumi yang mencoba menggabungkan Yin dan Yang, yang merupakan artefak satu kali yang dikatakan klan naga sebelumnya. Benda ini seharusnya merupakan produk limbah yang dihasilkan oleh dua kaisar selama kultivasi mereka. Bagaimanapun, keduanya pasti gagal untuk berhasil mengintegrasikan Yin ke Yang. Namun demikian, begitu pecah, invasi Yin dan Yang yang menakutkan, bahkan kaisar semu seperti Suanyu tidak dapat menghentikannya. Tang San bahkan dapat berpikir bahwa ketika Suanyu mengalami serangan mendadak, itu seharusnya menjadi dua senjata peledak lainnya yang membunuh semua orang dan menghancurkan pertahanannya, dan kemudian pukulan terakhir adalah ledakan Yin dan Yang langsung menyerbu tubuhnya. Itu benar-benar level pengetahuan. Hanya saja Suanyu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan lawannya, dan dia benar-benar selamat dan kembali ke klan naga hidup-hidup. Pada saat ini, apa yang dirilis Tang San hanyalah sedikit dari Chaos Ki. Tidak ada yang lebih mudah untuk mendamaikan Yin dan Yang ini daripada Chaos Ki. Dengan menyerap sejumlah besar Yin ekstrim ke Yang, bahkan memiliki efek bergizi yang besar pada energi kacau, dan dapat umpan balik Kaisar Perak Biru Kacau Tang San sendiri. Benang arus udara merah dan biru terus-menerus menyatu di udara putih kacau Tang San. Di sisi lain, Tang San juga terus menyuntikkan energi kehidupan ke dalam tubuh Suanyu, sehingga kondisi fisik Suanyu dapat dipertahankan pada tingkat yang stabil, dan dia memperbaiki meridian yang rusak oleh dampak Yin dan Yang.